Setelah unta-unta korban disembelih, terbersit keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Ia tak kesulitan mencarikan pasangan, karena Abdullah adalah Yusuf di zamannya, tampan, cerdas, dan berbudi luhur. Nasabnya pun mulia. Siapapun wanita Mekah pasti mengidamkannya. Namun, Abdul Muthalib sangat berhati-hati. Ada wasiat turun-temurun dalam keluarganya. Mereka dilarang menikah dengan keturunan pelaku zina. Karena dari garis ini, diyakini akan lahir seorang nabi. Terlebih, Abdullah adalah putra bungsu kesayangan. Sekali salah pilih, hatinya bisa hancur. Dan itu tak sanggup ditanggung sang ayah. Akhirnya, pilihan jatuh pada Aminah, putri Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah. Bersama Abdullah, sang ayah melamar Aminah dan sekaligus melamar Halah, saudara Wahab, untuk dinikahi. Dua lamaran itu diterima. Wahab dan Wuhaib menyambut gembira. Menantu seperti mereka adalah anugerah besar. Abdullah rupawan dan mulia, sedangkan Abdul Muthalib sangat disegani. Kabar lamaran itu cepat menyebar. Orang-orang pun lupa pada kisah pengorbanan Abdullah sebelumnya. Kini, mereka membandingkan dua tokoh besar ini. Dan akhirnya, banyak yang berkata, Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib. Gegap gempita menyelimuti Mekah. Dua mempelai laki-laki, Abdul Muthalib dan Abdullah, berjalan menuju rumah calon mertua. Warga kota berbaris rapi di pinggir jalan, seolah menyambut pahlawan pulang dari medan perang. Di dekat Ka'bah, rombongan bertemu Laila al-Adawiyah, saudari Warakah, seorang Nasrani yang percaya akan datangnya Nabi terakhir dari Quraisy. Laila yakin inilah calon ayah dari Nabi yang dijanjikan. Tanpa ragu, Laila menghentikan langkah Abdullah. "Kemana engkau hendak pergi?" Abdullah menjawab tenang, "Aku pergi bersama ayahku." Laila tak menyia-nyiakan kesempatan. "Jika engkau menikahiku, aku akan memberimu 100 unta. Namun, Abdullah menjawab bijak, "Aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan tak akan meninggalkannya." Tak lama setelah itu, seorang wanita lain menghadangnya. Ia adalah Fatimah binti Mur, peramal Yahudi, yang yakin Abdullah adalah ayah calon nabi. Tanpa malu, ia berkata, "Maukah engkau bersetubuh denganku? 100 unta akan menjadi milikmu." Abdullah menjawab tegas, "Yang haram, aku siap mati untuk menjauhinya. Yang halal, aku akan mencari pengetahuan tentangnya lebih dulu." Godaan demi godaan ditolak, karena Abdullah menjunjung kehormatan dan baktinya pada sang ayah. Hari itu, pada usia 18 tahun, Abdullah mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah. Ia pun mengakhiri masa lajangnya dan memulai tanggung jawab sebagai seorang suami. Sesuai adat Quraisy, Abdullah tinggal di rumah Aminah selama 3 hari, lalu memboyong istrinya menuju kehidupan baru dalam rumah tangga mereka. Kisah ini kami kutip dari Kitab Lentera Kegelapan. Musyahih Al-Habib Al-Mursid, Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Tahun bahagia dan duka. Pasangan muda ini sungguh menyejukkan. Siapapun yang melihatnya, seorang perempuan cantik, terbungkus etika bangsawan, bersanding dengan pria nan rupawan, kecantikan, dan kemuliaan budi. Aminah mencuitkan nyali perempuan-perempuan yang pernah mendamba Abdullah, memaksa wanita-wanita Jazirah Arab menanggalkan keinginan mereka untuk bersanding dengan Abdullah yang kini menjadi suaminya. Akad nikah Abdullah membuyarkan impian setiap pria yang hendak memetik bunga desa Bani Zahrah itu. Menutup kesempatan semua orang yang hendak mengintip keanggunan, Aminah mendidik putra-putrinya. Sungguh, keduanya menciptakan sebuah pemandangan terelok yang pernah ada di kalangan kaum Quraisy, membuat iri setiap orang tua yang belum juga mendapatkan menantu bagi putra-putrinya. Seperti kebanyakan masyarakat Mekah, Abdullah juga berprofesi sebagai seorang pedagang. Kini setelah menikah dengan Aminah, ia lebih meningkatkan perjalanan dagangnya. Kehidupannya
harus dirubah, tanggung jawabnya makin berat, dan harapan hidupnya makin nyata. Keberadaan Aminah di sisinya menambah semangat untuk mempertahankan hidupnya. Untuk itulah, tak lama setelah menikah, Abdullah mohon izin untuk pergi berdagang ke Syria dan Palestina. Inilah perjalanan dagang pertama Abdullah untuk mengais rezeki setelah menikah dengan Aminah. Pengalaman pertama mencari nafkah untuk menghidupi keluarga barunya. Beberapa waktu setelah kepergian suaminya, Aminah bermimpi. Dalam tidurnya, ia didatangi oleh seorang lelaki tak dikenal. Sosok itu belum pernah ia lihat sebelumnya. Dengan lembut, lelaki itu bertanya, "Apakah engkau merasa tengah mengandung?" Aminah terbangun, merasa belum ada perubahan dalam tubuhnya. Perutnya tetap, berat badannya tak bertambah. Haidnya berjalan tak tentu. Namun, lelaki itu menjawab, "Sesungguhnya engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin sekaligus nabi bagi umat ini. Ia akan terlahir pada hari Senin. Ketika ia lahir, maka engkau akan melihat cahaya yang menerangi kerajaan Kira, Syria. Dan ketika dia sudah lahir, maka berilah nama Muhammad." Ucapan itu membuat Aminah terkejut sekaligus terharu. Tak disangka, dirinya akan segera menjadi ibu. Kehampaan rumahnya akan segera diisi dengan tawa kecil si buah hati. Ia ingin segera memberitahu suaminya, tapi suaminya sedang jauh, berdagang bersama pedagang Quraisy. Aminah membayangkan betapa bahagianya sang suami saat mendengar kabar itu. Mungkin seperti wajah para suami lain yang memerah saat mendengar kabar serupa. Seringkali, muka mereka merah seperti darah mendengar lamaran datang. Beberapa hari kemudian, Aminah memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpi dan kabar dari lelaki tak dikenal itu. Meskipun Aminah telah memberitahu keluarganya, ia belum sempat bicara langsung pada suaminya. Keinginannya untuk mengabari Abdullah harus ia tangguhkan, karena suaminya masih pergi berdagang bersama pedagang Quraisy. Di lain pihak, setelah selesai berdagang di Gaza, Palestina, rombongan segera kembali ke Mekah. Namun dalam perjalanan pulang, Abdullah jatuh sakit cukup parah. Kondisinya tak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan. Akhirnya, ia beristirahat di Madinah. Dirawat oleh pamannya di kediaman Bani Adi bin Najjar. Melihat kondisi Abdullah yang makin memburuk, rombongan terpaksa meninggalkannya di Madinah. Mereka melanjutkan perjalanan kembali ke Mekah. Sesampainya di sana, Abdul Muthalib segera bertanya, "Di mana Abdullah?" Mereka menjawab dengan berat hati, "Dia sedang sakit dan saat ini beristirahat di Madinah, di tempat Bani Adi bin Najjar." Mendengar kabar itu, Abdul Muthalib segera mengutus Harits, putra sulungnya, untuk menyusul ke Madinah. Namun, takdir berkata lain. Saat Harits tiba, adiknya telah wafat. Abdullah telah dikebumikan di pemakaman An-Nabigah. Harits pun pulang dengan membawa kabar duka. Berita itu menghantam hati Abdul Muthalib yang sangat menyayangi putranya. Namun yang lebih pilu adalah Aminah. Ia tengah mengandung, namun belum sempat memberitahu suaminya. Kini, suaminya telah pergi untuk selamanya. Sungguh menyayat. Kehamilan yang seharusnya membawa sukacita, kini menjadi luka. Tak pernah ia bayangkan, pamitan suaminya untuk berdagang ternyata adalah pertemuan terakhir mereka. Ia tak pernah sempat mengatakan, "Aku sedang mengandung anakmu." Terus, ikuti channel ini untuk kisah selanjutnya.